Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi struktur dan menganalisis kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi tersusun oleh 3 bagian. Pertama, identifikasi fenomena. Bagian ini merupakan bagian pembuka yang berisi identifikasi fenomena, latar belakang kejadian, atau penjelasan umum tentang fenomena yang dibahas. Biasanya, bagian ini diawali dengan definisi dari fenomena yang dibahas. Berikut ini contoh bagian identifikasi fenomena yang dikutip dari teks eksplanasi berjudul Fenomena Pengangguran di Indonesia. Pengangguran merupakan salah satu fenomena sosial di Indonesia. Secara umum, banyak pihak yang mengartikan bahwa pengangguran adalah orang dewasa yang tidak memiliki pekerjaan secara formal atau berpenghasilan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 6,82 juta orang. Kedua, proses kejadian. Bagian ini merupakan bagian isi teks eksplanasi yang berisi rincian proses kejadian atau proses terjadinya fenomena. Proses kejadian atau proses terjadinya fenomena disajikan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu secara runtut dari proses awal hingga akhir. Proses kejadian juga bisa disajikan berdasarkan hubungan sebab akibat. Kita cermati contoh bagian proses kejadian. Berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya pengangguran. Kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan bekerja merupakan faktor mendasar yang menjadi penyebab pengangguran. Kualifikasi yang dimiliki para pencari kerja tidak lagi sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan perusahaan. Lebih dari itu, pengangguran bermunculan karena pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang tidak sesuai dengan kualifikasi. Pada contoh tersebut, proses kejadian disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Ketiga, ulasan atau review. Bagian ini merupakan bagian penutup teks eksplanasi yang berisi komentar atau penilaian penulis tentang konsekuensi atau akibat atas kejadian yang telah dipaparkan sebelumnya. Biasanya, bagian ini juga berisi tanggapan penulis berupa saran atau masukan terkait dengan fenomena yang dibahas. Berikut ini contohnya. Pengangguran adalah permasalahan yang besar. Masalah segera diselesaikan dan dicarikan solusinya. Langkah nyata yang dapat ditempuh adalah memperbaiki kondisi lapangan pekerjaan. Selain itu, pemerintah perlu memberikan pelatihan keterampilan yang memadai bagi masyarakat, sehingga dapat bersaing di dunia kerja. Ketika menulis teks eksplanasi, bagian satu dengan lainnya tidak boleh digabung. Urutan penyajian setiap bagian juga tidak boleh diubah. Berikutnya, kebahasaan teks eksplanasi. Sebagai teks berkategori ilmiah atau non-fiksi, teks eksplanasi banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif atau bermakna sebenarnya. Teks eksplanasi juga banyak menggunakan konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis dalam memaparkan proses terjadinya fenomena. Konjungsi adalah kata hubung. Konjungsi berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau kalimat dengan kalimat. Teks eksplanasi banyak menggunakan konjungsi kronologis atau temporal. Konjungsi kronologis adalah kata hubung yang digunakan untuk menyatakan urutan waktu. Contohnya, sesudah, sebelum, setelah itu, sebelumnya, dan lain sebagainya. Konjungsi kronologis dapat digunakan untuk menghubungkan klausa dengan klausa dalam kalimat atau intrakalimat. Cermati contoh berikut. Air meluap ke permukaan, lalu menggenangi tempat-tempat di sekitarnya. Konjungsi kronologis juga bisa digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain dalam satu paragraf atau antar kalimat. Cermati contoh berikut. Klorofil menangkap cahaya untuk proses fotosintesis. Selanjutnya,
energi sinar matahari yang sudah ditangkap akan diubah menjadi oksigen dan hidrogen. Teks eksplanasi banyak menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Konjungsi kausalitas digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat atau akibat sebab. Contohnya, sebab itu, oleh sebab itu, karena, oleh karena itu, sehingga, maka, dan lain sebagainya. Berikut ini contoh kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Pertama, pengangguran terjadi karena lapangan kerja yang terbatas. Pengangguran terjadi adalah akibat, sedangkan lapangan kerja yang terbatas adalah sebab. Kedua, keadaan darurat belum berakhir. Maka dari itu, pembelajaran masih dilakukan secara online. Keadaan darurat belum berakhir adalah sebab, sedangkan pembelajaran masih dilakukan secara online adalah akibat. Ketiga, jika sampah menumpuk di sungai, maka dapat terjadi banjir. Berikutnya, dalam teks eksplanasi juga biasa ditemukan keterangan waktu. Keterangan waktu adalah kata, frasa, klausa, atau kalimat yang menunjukkan waktu. Ciri-ciri keterangan waktu adalah dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan kapan suatu peristiwa terjadi. Berikut ini contohnya. Pertama, kelelawar mencari makan pada malam hari. 2. Saat ini perkembangan teknologi dan informasi sangat pesat. Selain menggunakan konjungsi kronologis, konjungsi kausalitas, dan keterangan waktu, dalam teks eksplanasi juga sering ditemukan kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah kata kerja yang berimbuhan ter atau di. Misal, terlihat, terbagi, dimulai, dilahirkan, dan lain-lain. Kata kerja pasif biasanya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat pasif. Berikut contohnya. Proses fotosintesis dimulai dari penyerapan karbon dioksida. Demikian pembahasan tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.